Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Situmorang dengan NIM 200111280, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Video ini bertujuan untuk mengumpulkan jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah Teori Organisasi kelas B yang diampu oleh Bapak Julkarnain Esos MSI. Berikut videonya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu soalnya, apa urgen Anda dalam mempelajari teori organisasi? Nah, jawaban saya yaitu menurut saya sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang mempelajari dan memahami bagaimana sebaik mana organisasi itu mencapai tujuan bersama yang diinginkan secara efektif maupun efisien. Nah, kemudian alasan saya mengapa teori organisasi itu sangat penting untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari teori organisasi secara umum, seseorang akan lebih bisa memahami bagaimana ia harus menempatkan diri ketika berada di suatu ikatan organisasi. Karena di dalam organisasi tersebut terdapat beberapa aspek atau elemen yang sebagai pendukung guna memenuhi tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian alasan lain menurut saya yaitu kenapa kita harus mempelajari teori organisasi itu, karena di teori organisasi itu kita secara umum dibimbing oleh sekumpulan orang dalam suatu organisasi untuk berpendapat, menciptakan visi misi, sistem dan program, juga untuk menganalisa dan mengevaluasinya kembali demi mencapai keberhasilan mencapai tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Tidak hanya penting untuk dipelajari, tetapi teori organisasi juga banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Makanya ini merupakan menjadi manfaat kita dalam mempelajari teori organisasi. Tidak hanya kita berkecimpung di dunia organisasi, tetapi manfaat belajar organisasi itu kita dapat belajar ataupun ilmunya kita dapat sebagaimana nantinya kita akan terjun ke dunia pekerjaan. Seperti itu. Demikian jawaban nomor 1, kemudian sambungan saya akan menjawab jawaban soal nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 2, yaitu soalnya menurut Anda bagaimana pandangan perubahan dan pengembangan organisasi? Nah, jawaban saya yaitu menurut saya pandangan saya terhadap perubahan dan pengembangan organisasi adalah di mana organisasi sudah mengalami perubahan dan pengembangan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan organisasi. Sehingga organisasi atau perusahaan diharapkan agar apa yang diusahakannya atau dikelolanya dapat terus tumbuh dan berkembang, mengalami siklus hidup seperti mulai dari awal mulanya kecil, mulai tumbuh besar, dan pada kondisi tertentu pertumbuhannya akan berhenti, bahkan mungkin malah pertumbuhannya terus menurun dan mati. Kemudian, apabila manajemen tidak mengambil tindakan-tindakan perubahan, dapat dipastikan organisasi akan mengalami gangguan. Kemudian dalam pelayanannya dan sering kali dampak pada layanan konsumen yang tidak optimal. Kemudian hasil perubahannya adalah keberhasilan dan kegagalan, tetapi semuanya itu harus diusahakan oleh pihak manajemen supaya pertumbuhan organisasi selalu baik dan positif. Demikian untuk jawaban nomor 2. Demikian jawaban UAS saya mengucapkan terima kasih.